Salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental saham Akra Corporindo Tbk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maria Octavia Femewea, NIM 2018 017 119 kelas 5A3. Selanjutnya, data rasio perubahan subsektor Akra, di mana data rasio perubahan subsektor Akra ini terdapat 5 jenis rasio. Yang pertama ROE. ROE yang artinya return on equity, di mana dalam akranya terdapat 10,43% dan VRNA-nya minus 0,38%, truknya minus 19,74%, dan SRSN-nya 7,28%. Jenis rasio yang kedua DER, di mana Debt Equity Ratio, yang terdapat dalam akranya itu 9456%, VRNA-nya 341,11%, truknya 3442%, SRSN 4599%. Jenis data rasio yang ketiga PER, yang artinya Price Earnings Ratio, terdapat dalam akranya itu 1213 minus 25120 minus 4279, SRSN-nya 851. Jenis data rasio yang keempat PBVR, di mana Price Book Value Ratio. Dalam akranya terdapat 126 094, truknya 095, SRSN-nya 062. Jenis data rasio yang kelima dividend yield. Untuk akranya 10%, FRNA-nya 0, truknya 0, dan SRSN-nya 364%. Selanjutnya, analisis ranking, di mana dalam analisis ranking ini terdapat jenis rasio. Dalam jenis rasio ini mengandung terdapat dalam Akra dan SRSN. Yang jenis data rasio yang pertama itu ROE, termasuk dalam Akra, di mana nilainya lebih meningkat daripada SRSN. Analisis rankingnya jenis ROE itu akranya ranking 1, untuk SRSN-nya ranking 2. DER, jenis data rasio yang kedua DER, di mana akranya terdapat nilai angkanya lebih tinggi dan SRN-nya menurun, tidak dapat kemungkinannya dia rendah. Untuk jenis rankingnya, untuk Akra tetap ranking 1 dan SRSN-nya ranking 2. Yang ketiga jenis rasio PER, di mana nilai rankingnya meningkat dan SRN-nya menurun. Untuk jenis rankingnya, ranking untuk akranya ranking 1 dan SRN-nya 2. Jenis rasio data yang keempat, di mana nilainya lebih tinggi dari SRN, dan jenis rasio analisis rankingnya untuk Akra ranking 1 dan SRSN-nya 2. Dividend yield-nya, di mana akranya terdapat nilai meningkat, untuk Akra dan SRN-nya juga meningkat dalam
Analisis rankingnya, dividen yield untuk Akra ranking 1 dan SRSN-nya ranking 2. Terdapat jumlah di mana untuk Akranya itu 5 dan SRSN-nya 10. Selanjutnya, mengapa memilih Akra? Di mana proses PT Arka Corporindo Tbk dinilai masih cukup cerah seiring upaya emiten tersebut untuk fokus ke bisnis inti. Akra juga memang terlihat ingin fokus pada bisnis trading, distribusi, serta layanan berbasis logistik. Selain itu juga hasil divestasinya yang dilakukan Akra juga dapat berguna untuk membiayai ekspansi emiten tersebut. Salah satunya adalah pengembangan kawasan industri dan pelabuhan Jawa Terpadu atau Java Integrated Industrial and Ports Estate. Sejarah Akra Corporindo Tbk. Yang pertama, Akra Corporindo Tbk atau Akra didirikan di Surabaya tanggal 28 November 1977 dengan nama PT Aneka Kimia Raya dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan Juni 1978, di mana kantor pusat Akra terletak di Wisma AKR lantai 7 8 Jalan Panjang nomor 5 Kebonjeruk, Jakarta, Indonesia. Yang kedua, induk usaha dan induk usaha terakhir Akra Corporindo Tbk adalah PT Arta Kencana Raya Tama yang merupakan bagian dari kelompok usaha yang dimiliki oleh keluarga Soegiarto dan Haryanto Adikwe Soemo. Yang ketiga, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Akra Corporindo Tbk adalah PT Arta Kencana Raya Mata 58,58%. Yang keempat, berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Akra antara lain meliputi bidang industri barang kimia, perdagangan umum dan distribusi terutama bahan kimia dan bahan bakar minyak dan gas, menjalankan usaha dalam bidang logistik, pengangkutan, penyewaan gudang dan tangkap termasuk perbengkelan, ekspedisi dan pengemasan, menjalankan usaha dan bertindak sebagai perwakilan dan peragenan dari perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, kontraktor bangunan dan jasa lainnya kecuali jasa di bidang hukum. Lanjutnya, saat ini juga Akra Corporindo Tbk bergerak dalam bidang distribusi produk bahan bakar minyak atau BBM ke pasar industri, distribusi dan perdagangan bahan kimia seperti kaustik soda, sodium sulfat, PVC resin dan soda ash yang digunakan oleh berbagai industri di Indonesia sesuai dengan perjanjian distribusi dengan produsen asing dan lokal, penyewaan gudang, kendaraan angkutan, tangga, dan jasa logistik lainnya. Yang terakhir, pada bulan September 1994, Akra memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham Akra kepada masyarakat sebanyak 15 juta dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 4.000 per saham, di mana saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 3 Oktober 1994. Selanjutnya, profil Akra Corporindo Tbk, di mana PT Akra Corporindo Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam perdagangan dan distribusi minyak bumi. Bisnisnya diklasifikasikan ke dalam 5 segmen. Yang pertama, perdagangan dan distribusi, layanan logistik, manufaktur,
pertambangan dan perdagangan batu bara, serta properti industri. Bisnis perdagangan dan distribusinya mencakup minyak bumi dan bahan kimia dasar seperti soda api. Layanan yang ditawarkan bisnis logistiknya mencakup penyewaan tangki, penyimpanan dan gudang, menggepakan dan pemetian, bongkar muat, transportasi minyak bumi dan bahan kimia serta pengoperasian pelabuhan di Guigang, Tiongkok. Sektor manufakturnya terdiri atas manufaktur sorbitol dan bahan perekat. Pabrik-pabriknya berada di Surabaya, Indonesia dan Liuzhou, Tiongkok, melalui anak perusahaannya. Perusahaan ini memiliki tambang batu bara di Barito Utara, Indonesia. Segmen properti industrinya mencakup investasinya di Java Integrated Industrial and Ports Estate atau JIIPE, properti industri terpadu di Gresik, Indonesia. Selanjutnya, perjalanan Akra dari tahun ke tahun. Perusahaan yang didirikan di Surabaya 8 November 1977 dibuat di hadapan Sastra Kosasih Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan surat keputusan Menteri. Dewan Komisaris dan Direksi Akra. Yang pertama, nama dan jabatannya. Yang pertama, Pak Basuki Cahayapurnama, jabatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina. Yang kedua, Irfan Setiaputra, yang jabatan sebagai Direktur Utama GIA. Archandra Tahar, jabatan sebagai Komisaris Utama PGS. Agus Martowardojo, jabatannya sebagai Komisaris. Jimmy Tanyo, jabatannya sebagai Direktur. Mary Sophie, jabatannya sebagai Direktur. Haryanto Adikoesoemo, jabatannya sebagai Presiden Direktur. Yang terakhir, Termurti Tiban, jabatannya sebagai Dewan Komisaris. Selanjutnya, penghargaan yang diterima Akra. Yang pertama itu peringkat perusahaan Indonesia terbaik untuk anugerah perusahaan TBK Indonesia pada tahun 2019 pada segmen perdagangan besar barang produksi. Yang kedua, penghargaan 3RD The Best Human Capital in Public Company Economic Review Awards. Selanjutnya, Financial Income Statement Akra, di mana terdapat untuk tahun 2015-nya meningkat, tahun 2016-nya meningkat, tahun 2017-nya meningkat, dan tahun 2018-nya meningkat, tahun 2019 menurun, dan tahun 2020 bulan September meningkat. Pada finansial Akra ini tidak kemungkinan setiap tahunnya menurun, tetapi setiap tahunnya dia akan meningkat terus. Di mana pada gambar ini terdapat tanda birunya sebagai net income, warna ungunya revenue, warna hijaunya net profit margin atau NPM. Selanjutnya, balance sheet. Untuk pada tahun 2015-nya meningkat, pada tahun 2016-nya meningkat, pada tahun 2017-nya juga menurun, dan pada tahun 2018-nya dia meningkat kembali, dan pada tahun 2019-nya dia meningkat kembali, dan pada tahun 2020-nya menurun.
di mana untuk warna kuningnya itu terdapat equity, warna biru terdapat debt equity ratio, warna merahnya liabilities, dan warna birunya aset. Untuk kesimpulannya, harga saham di awal tahun 2018 ini jatuh sebagai lanjutan dari kejatuhan sejak akhir 2017 divestasi yang menghasilkan nilai penjualan aset besar sehingga menyebabkan angka laba tinggi tidak menjadikan harga saham naik, bahkan turun. Mungkin ini berkaitan dengan respon negatif market atas divestasi. Juga mungkin berkaitan dengan berita merugikan Akra dari bisnis distribusi BBM subsidi. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf atas kekurangannya dan juga kesalahannya. Sekian dan presentasi dari saya. Terima kasih. Salam.